Wa qala idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayudahi falyumsik min sya'rihi wa adfarihi. Atau kama qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, kemudian Bapak Pengurus Mushola Asmaul Husna, dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini dalam majelis ilmu fikih udhiyah atau fikih kurban, yang mana malam ini tadi sudah sidang itsbat bahwa hilal Dzulhijjah sudah nampak. Berarti besok itu 1 Dzulhijjah. Sedangkan Idul Adha adalah terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga bisa dipastikan bahwa Idul Adha akan jatuh pada hari Jumat. Karena kalau tadi tidak nampak hilal, berarti Dzulqa'dah itmam 30 hari. Artinya 1 Dzulhijjah Kamis. Tapi karena tadi setelah diru'yatul hilal nampak, sehingga besok hari Selasa adalah hari Rabu maksud saya adalah 1 Dzulhijjah. Sehingga ada satu amalan-amalan afdol yang harus kita pelajari, yang harus kita ilmui, karena ini terkait dengan kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Karena sayang sekali ketika kita bertemu dengan Idul Adha atau 10 awal di Dzulhijjah ini kita tidak punya ilmu, sehingga banyak fadilah-fadilah amal soleh yang terlewatkan. Maka insya Allah pada malam hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar, karena memang bahkan di dalam kitab ini kitab Minhajul Muslim karangan beliau Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ketika kita membahas dan membuka bab kurban udhiyah itu cuma 2 lembar pembahasannya. Maka pada malam hari ini saya akan merujuk pembahasan kurban dari 2 kitab ini. Satu kitab Minhajul Muslim Dr. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang kedua kitab Al-Wajih fi Fiqhil Islami Dr. Wahbah Zuhaili jilid 1. Di mana kalau sebelum nanti saya masuk ke dalam materi, bahwa kalau kita mau bahas rujuk pembahasan kurban dalam kitab induk, Pak, mau kita cari seperti apapun akan susah. Karena pembab kurban itu berbeda nanti ketika membahas bab udhiyah. Tetapi orang Indonesia kan sering pakainya bahasanya kurban. Sedangkan kalau dalam bahasa fikih, kurban itu adalah sebuah amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Makanya kalau kita membaca Quran, kisahnya Qabil dan Habil, ini kan anaknya Nabi Adam sama-sama memberikan kurban kepada Allah. Watlu alaihim naba abnai abnai Adama id qarraba kurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Jadi anak Adam itu, Qabil dan Habil ini memberikan kurban kepada Allah. Yang satu kurbannya diterima Allah, yang satu walam yutaqabbal, tidak diterima. Kalau kita lihat tafsirnya, itu ternyata di antara mereka itu ada seorang peternak binatang, sehingga yang dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuknya binatang. Sedangkan yang lain adalah petani, sehingga yang dikurbankan kepada Allah adalah sayuran. Artinya kurban bahasanya masih umum. Segala amal soleh, mau sedekah, mau sholat, mau apapun, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyembelihan binatang ketika Idul Adha, adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita kembalikan ke kitab asalnya, ke kitab para ulama, judulnya adalah udhiyah. Ini agar tidak bingung saja, kalau nanti cari di kitab aslinya kok nggak muncul ini kata-kata kurban. Karena memang secara judulnya masuknya adalah udhiyah. Definisi udhiyah adalah binatang yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada waktu Idul Adha. Nah ini baru pas definisinya, Pak. Kalau kurban kan masih umum banget. Kalau udhiyah lebih khusus. Tapi tidak mengapa, saya menggunakan bahasa kurban agar kita tidak pusing. Tetapi setidaknya kita bisa membedakan apa itu kurban, apa itu udhiyah. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari definisi, karena dari definisi itu sendiri nanti akan muncul beberapa kesimpulan. Al-udhiyah lughatan ismun lima yudhoha bihi.
Jadi udhiyah itu adalah sebutan untuk binatang sembelihan. Hiya dabhu hayawan minal an'am al-ibil wal bakar wal ghanam fi ayyamil adha taqarruban ila Allah taala, yaitu memotong binatang ternak, dalam hal ini dikurungi 3, ibil unta, bakor sapi, dan yang dikiaskan ke sapi adalah kerbau, wal ghanam dan kambing, dan yang dikiaskan ke kambing adalah domba. Fi ayyamil adha, waktunya tertentu kapan? Yaitu masa Idul Adha. Taqarruban ilallah, niatnya juga khusus. Apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan tarik dari definisi ini 3 kesimpulan. Pertama, yaitu binatang. Jadi ternyata binatang yang boleh digunakan untuk kurban itu terbatas. Dia hanya binatang yang wajib dizakati kalau sampai nisabnya, Pak. Yaitu 5 binatang saja. Onta, kambing, domba, sapi, kerbau. Sisanya nggak boleh digunakan untuk kurban. Ayam, nggak ada kurban ayam, Pak ya. Kuda, jerapah, apapun itu namanya, walaupun dia banyak, walaupun dia masuk dalam definisi ternak dalam bahasa Indonesia, tetapi dia tidak termasuk dalam binatang yang boleh dikurbankan dalam definisi syar'i. 5 binatang saja. Itu kesimpulan pertama. Berarti dia harus binatang ternak yang 5. Onta, kambing, sapi, domba, kerbau. Itu saja. Fi ayyamil adha. Syarat kedua atau definisi kedua yaitu waktunya harus khusus. Yaitu waktu Idul Adha. Kapan itu? Ya, hari tanggal 10 tambah hari tasyrik. Dalam madzhab Syafi'i. Kalau dalam madzhab jumhur, Idul Adha tambah 2 hari tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12. Kalau madzhab Syafi'i 10, 11, 12, 13. Itu boleh digunakan untuk waktu penyembelihan. Artinya, kalau Bapak Ibu mau potong kambing hari ini, niatnya kurban gak diterima Allah. Atau tanggal 15, besok sudah lewat 3 hari tasyrik baru potong sapi, gak diterima Allah sebagai kurban, tapi diterima sebagai sedekah. Makanya kita terkadang menggunakan di daerah-daerah yang biasanya pedalaman, Bu, itu ketika tidak ada kurban, kita galang dana. Niatnya adalah sedekah kurban. Artinya sedekah kurban itu memang dia tidak kurban di situ, tetapi mengumpulkan dana dari beberapa orang sebagai sedekah dia untuk menghidupkan syiar kurban di pedalaman. Gitu. Nah, ini definisi kedua, yaitu apa? Waktunya khusus. Yang ketiga, syaratnya adalah taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Bapak Ibu potong sapi setelah sholat Id, tapi niatnya itu untuk dijual, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga tidak disebut kurban. Jadi 3-tiganya harus masuk nih, Pak. Binatangnya khusus, waktu penyembelihannya khusus, dan niatnya juga khusus, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dijual, bukan untuk apapun itu. Ini poin pertama ya. Dari definisi saja kita sudah bisa mengambil 3 kesimpulan. Kemudian hukumnya. Saya tidak, nanti biasanya kalau fikih ini kan selalu ada perbedaan pendapat. Saya akan sampaikan simple, kadang saya sampaikan sedikit, tetapi saya akan ambil yang rojih saja menurut buku ini. Seperti misalnya hukum kurban. Hukum kurban menurut jumhur adalah sunnah muakkad, tetapi dalam madzhab Hanafi wajib. Kenapa Imam Abu Hanifah menyimpulkan wajib? Karena di situ ada ancaman. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan untuk berkurban tapi nggak mau kurban, jangan dekat-dekat musola kami. Imam Abu Hanifah menyimpulkan karena ada ancaman, berarti ini wajib, gitu. Tapi jumhur selain Abu Hanifah sunnah muakkadah. Kita mengambil yang sunnah muakkadah, Bu ya. Yang sunnah ditekankan sangat kuat oleh Rasulullah SAW. Kemudian syarat binatang kurban, syurutul udhiyah. Syarat-syarat binatang kurban. Syaratnya dari syarat fisik, yang pertama adalah salamatul hayawan al-mudahi
al-mudhaha bihi minal uyub al-mu'adiyah li naqsil lahmi awil idrar bisihah. Intinya adalah binatang yang tidak boleh dijadikan kurban, yang enggak sah. Kita ambil yang sah saja, enggak sah saja karena sisanya berarti sah tapi kurang afdol. Sah tapi makruh begitu Pak ya. Tapi kalau ada 4 ciri ini dia tidak sah jadi binatang kurban. Biar kita sepakati saja karena memang kalau kita pelajari satu-satu, tanduknya patah, misalnya giginya hilang sebelah, atau apalah tompel di mana ada luka sedikit, itu kan banyak sekali cacat-cacat. Apakah itu tidak boleh dijadikan binatang kurban atau boleh? Makanya kita mengambil apa binatang kurban yang seperti apa yang tidak sah dijadikan binatang kurban. Sehingga kalau selain dari 4 ini berarti sah dia. Walaupun mungkin sebagian ada yang memakruhkan, sebagian ada yang tetap mentolerir agar itu dibolehkan. Apa itu? Ada 4 hal yang tidak boleh ada pada binatang kurban. Al-aur bayyin, wal maridul bayyin, wal araj, wal ajaf. 4 hal itu adalah yang pertama, buta yang jelas nampak butanya dari luar. Entah itu kecongkel matanya. Intinya secara fisik kita tahu ini kambing buta ini. Oh ini sapi buta. Maka itu sepakat ulama tidak sah. Yang kedua, al-marid bayyin marduhu. Sakit yang nampak sekali dia sedang sakit. Ini secara fisik saja kita nggak perlu ambil pakai dokter, udah kelihatan oh ini kambing sakit ini. Secara fisik sudah kelihatan sakit, apalagi kurap sekujur tubuh gitu ya. Ini menjijikan kelihatannya, maka itu tidak sah. Itu yang kedua, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, kakinya pincang. Dan kita tahu kelihatan sekali itu. Patah kakinya gitu ya. Dan yang terakhir, kurus sampai seakan-akan tidak punya sumsum tulang. Sangat kurus. Nah, 4 hal ini disepakati ulama tidak boleh. Adapun yang tadi saya sebut tanduknya patah sedikit, itu berarti masih dalam kategori boleh, walaupun sebagian memakruhkan. Makruh berarti tetap sah tapi tidak disukai gitu saja. Mungkin sobek kupingnya gitu ya, itu tetap sah karena tidak masuk dalam 4 kategori binatang yang tidak sah dijadikan binatang kurban. Ini lebih simpel kita memahaminya. Berarti selain 4 ini tetap sah. Tapi kalau ada yang lebih baik dari itu, tentu yang lebih baik itu afdol. Baik, ini mungkin sudah banyak muncul pengen tanya. Ini disimpan dulu Pak ya. Nanti kita buka sesi tajam di ujung. Kemudian naul hayawan al-mudhaha bihi wa sifatuhu. La tasihul udhiyah bil ittifaq ila bil an'am. Tidak sah udhiyah atau kurban kecuali pada binatang yang tadi saya sebutkan di depan. Mau binatang segemuk apapun, seenak apapun, semahal apapun, selain 5 binatang tadi tidak sah dijadikan kurban. Tapi kalau mau sedekah bebas karena sedekah nggak ada aturannya. Sedangkan kurban punya aturan sendiri dari syariat. Adapun tahunnya, umurnya nih, umur binatangnya. Ad-jada ad-do'n. Apa namanya yang keriting apa Bu? Domba. Domba huwa at-tamasi tata'asyur wa dakhala fi sabi. Minimal domba yang boleh digunakan untuk binatang kurban adalah yang genap 6 bulan masuk bulan ke-7. Genap 6 bulan masuk bulan ke-7 itu minimal usia domba. Sedangkan yang lain atama kambing wa ma atama sanah al-ula wa dakhala fi tsaniyah. Kalau kambing yang sempurna setahun masuk usia tahun kedua. Itu minimal usianya. Kemudian al-baqar wal jamus sapi dan kerbau ma atama sanatain wa dakhala fi tsalitsah, yaitu yang genap 2 tahun masuk ke umur ke-3 tahun. Sedangkan al-ibil ma'atam al-khamsa sanawat wa dakhala fi sadisah, dan sedangkan onta itu adalah yang sempurna 5 tahun masuk usia yang ke-6. Kalau onta mungkin kita jarang di sini ya.
Yang jelas 4 itu aja lah. Oh, bukan jarang lagi, nggak ada ya. Yang 4 itu domba, kambing, sapi, kerbau. Domba 6 bulan, kambing 1 tahun, sapi dan kerbau 2 tahun masuk usia ke 3 tahun. Itu minimal. Jadi jangan diukur dengan tanduk, Pak. Kadang digegam tanduknya nih ya. Olah, sah nih. Dilihat umurnya. Kalau tanduknya udah panjang, umur kambing belum setahun, tetap nggak boleh. Sebaliknya, tanduk belum tumbuh, usia kambing sudah setahun, masuk tahun kedua, maka dia sudah sah dijadikan binatang kurban. Jadi usia, tolak ukurnya adalah usia. Kemudian ada tadhiyah. Ada yang dilarang oleh syariat untuk orang yang sudah niat berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, berarti tadi sore, "wa arada ahadukum ayyudahi," dan salah seorang kalian niat berkurban, "fal yumsik min sya'rihi wa adfarihi," maka dia hendaklah tidak memotong seluruh bagian bulu yang tumbuh di tubuhnya dan kuku. Jadi udah tadi selesai. Makanya kemarin kalau saya tidak salah, saya ingatkan buat jamaah, siapa yang sudah niat kurban masih ada waktu untuk memotong hari kemarin Senin sampai tadi hari Selasa maghrib. Untuk syukur-syukur kalau misalnya hari ini ru'yah nggak terlihat hilalnya, berarti besok masih tanggal 30 Dzulqa'dah masih boleh potong kuku. Tapi masalahnya tadi sudah terlihat hilal Dzulhijjah, sehingga tidak boleh potong kuku dan tidak boleh potong rambut. Apa efeknya? Ini efeknya yang mungkin terkadang disalahpahami. Larangan ini bersifat kalau dilanggar berdosa seseorang itu, dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali lagi tidak berpengaruh kepada sahnya kurban. Ini jangan sampai, aduh, saya potong kuku lagi, tak jadilah saya kurban, takut nggak sah. Nggak seperti itu. Dia berdosa karena dia sudah potong kuku melanggar syariat Rasul. Dia sudah berdosa karena dia potong rambut karena melanggar larangan Nabi. Tapi kurbannya tetap sah. Tidak ada pengaruh terhadap keabsahan kurban itu sendiri. Gitu ya. Kemudian saya tambahkan yang di sini. Sebentar. Masing-masing bagian. Jadi ternyata memang kurban ini ada salah satu syaratnya adalah dia tidak boleh berkongsi harga ketika dia adalah kambing. Maka ketika kambing itu didapatkan dari 2 orang, maka tidak sah sebagai kurban, dia hanya dihitung sebagai sedekah. Begitu juga sapi, dia adalah maksimal 7 orang pembagiannya. Maka ketika sapi didapatkan dari iurannya 8 orang, maka tidak sah sebagai kurban, sebagai udhiyah, tapi dia sebagai sedekah. Onta maksimal 10. Artinya ketika onta didapatkan dari 11 orang, maka dia tidak sah jadi binatang kurban, tapi dia sah menjadi sedekah. Makanya ketika ada iuran kurban satu kelas gitu ya, ada misalnya di sekolahan atau di mana biasanya ada kurban satu kelas. Jumlah muridnya 20 orang. Masing-masing iuran 100.000, terkumpul 2 juta, terbeli kambing. Maka itu sedekah, bukan kurban. Karena kurban kambing tidak boleh lebih dari 1 orang. Kecuali jika yang 20 orang itu memberikan untuk 1 orang. Kemudian 1 orang itulah dia berkurban atas nama dirinya sendiri, maka sah untuk dia sebagai kurban. Begitu. 264. Oke, ini ada beberapa tambahan hukum yang ingin saya sampaikan. Waktu dhabiha, ini waktu penyembelihannya, Bu. Tadi saya sampaikan kurban atau udhiyah itu harus disembelih pada waktu khusus. Kapan?
yaitu sobahu yaumil idi ba'da sholah ay sholatil idi fala tujzi'u qablahu abadan, yaitu waktu penyembelihannya adalah setelah sholat id di hari Idul Adha sampai tadi kalau jumhur sampai tanggal 12 Zulhijjah, hari tasyrik kedua, maghrib selesai. Tapi kalau mazhab Syafi'i, beliau membolehkan sampai 13 Zulhijjah, hari tasyrik ketiga selesai. Itu berdalil dengan sebuah hadis dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, ayyamut tasyrik kullu hadibah. Jadi hari tasyrik itu semuanya waktu untuk menyembelih. Itu akhirnya dibolehkanlah. Kalau saya lebih merojihkan yang pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini, yaitu yang membolehkan waktu penyembelihan sampai hari ke-13 Dzulhijjah. Selanjutnya sihatul wakalah fiha. Jadi memang yang lebih afdol adalah menyembelih kurban itu adalah sahibul kurban atau mudhahi, orang yang berkurban itu paling afdol. Tapi kalau tidak mampu, entah karena fisiknya sudah tak mampu lagi menggorok leher kambing atau sapi, atau karena fobia darah, maka boleh diwakilkan. Sebagaimana Fatimah, anak dari Rasulullah SAW, beliau sering berkurban dan Rasul bersabda, kumi ila hiyatiki, bangun kamu, saksikan penyembelihan kurbanmu. Artinya memang saat itu Fatimah mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih. Tapi kalau mampu sendiri itu lebih afdol. Kismatuha al-mustahabbah, lalu pembagian binatang kurban. Yustahabu antuqas samal udhiyah salasan. Disunahkan membagi binatang kurban itu menjadi 3. Yakul ahlul baiti sulusan. Kalau dia mau ngambil, mudhahi mau ngambil, itu maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Kalau dibagi sama panitia kurang dari itu, ya nggak apa-apa. Namanya juga kita sudah serahkan ke panitia ya. Kalau nggak mau ikut aturan panitia, sembelih saja di rumah sendiri, kemudian bagi-bagi sendiri gitu. Tapi karena kan kita pakai panitia, sehingga kalau mau ngambil maksimal 1/3. Sulusan ya'kul ahlul baiti sulusan wa yatasaddaquna bisulus. Yang 1/3 lagi digunakan untuk sedekah. Wa yuhduna li asdiqaihim sulus al-akhar. Kemudian dibagikan kepada kerabat, tetangga dan sebagainya 1/3. Artinya kalau kita mau mengambil maksimal 1/3 itu yang disunahkan. Dan jangan sampai ada pendapat bahwa orang yang berkurban itu tidak boleh makan kambing atau tidak boleh makan daging kurban. Bahkan Rasulullah sendiri beliau mengambil bagian dari kurbannya dan itu tidak masalah. Nah, yang nggak boleh adalah apa? Ujratu jaziriha min ghairiha, yaitu mengupah tukang jagal dari binatang kurban itu. Itu yang membuat kurban menjadi sedekah, bukan lagi jadi kurban. Misalnya, Bapak tukang jagal, iya. Ke Asmaul Husna Pak ya, potong 3 sapi, kepalanya semua buat Bapak. Nah, ini berarti upah jagal tidak boleh diambil dari bagian kurban. Tapi kalau misalnya harga sapi 17 juta, iuran per orang 2.200.000 misalnya, sama panitia dilebihkan 50, jadi 2.250.000. 50-nya untuk operasional, termasuk untuk beli ini, beli itu, bayar tukang jagal, itu nggak masalah. Yang tidak dibolehkan adalah membayar dari daging kurbannya. Mau itu kulit, kepala, lidah, pundak, lutut, kaki, nggak boleh. Gitu ya. Ujratu jaziri min ghairiha la yu'tal jaziru ujrata amalihi minal udhiyah. Tidak boleh membayar tukang jagal dari binatang kurbannya. Rasul bersabda, amaroni Rasulullah, ini dari Ali radhiyallahu anhu, amaroni Rasulullah an akuma ala badanah wa an atasaddaq biluhumiha wa juludiha wa jilaliha wa la a'tiyal jazira minha syai'. Rasul nyuruh saya menyelenggarakan binatang kurban dia, unta, dan saya suruh sedekahkan dagingnya, kulitnya, dan saya tidak boleh membayar tukang jagal dari itu. Itu kata Ali. Itu Pak ya. Kemudian, apakah satu rumah itu gini nih,
kadang kan begini, kadang ada satu rumah itu tahun ini kurban bapak, tahun depan kurban ibu, tahun depan lagi kurban anak, gitu Pak ya. Ternyata metode seperti ini itu boleh tapi kurang tepat. Kenapa? Karena tujzi'u an ahlil bait. Itu ternyata satu binatang kurban itu sah ketika diniatkan untuk satu keluarga jika yang berkurban adalah kepala keluarga. Jadi udah setiap tahun kurban atas nama kepala keluarga saja. Tapi kalau istrinya mampu mau kurban sendiri atas nama sendiri ya silahkan. Tetapi kalau digonta-ganti seperti itu kurang pas. Kalau memang nggak punya uang untuk kurban setiap tahun suami istri, ya udah setiap tahun atas nama suami. Suami meniatkan ini untuk keluarga. Semua orang yang berada dalam tanggungan nafkah suami dapat pahalanya. Ini hadisnya. Tujzi'u syah al-wahidah an ahlil baiti kafah. Satu binatang kurban, mau kambing atau satu bagian sapi, boleh untuk seluruh keluarganya diniatkan. Wa in kanu anfarun, walaupun jumlahnya banyak. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bi syati anhu an ahli baiti. Itu kebiasaan para sahabat di masa Nabi, bahwa mereka itu kepala keluarga berudhiyah, berkurban satu ekor atas nama seluruh keluarganya. Tapi secara niat, secara kalau untuk administrasi nggak apa-apa atas nama kepala keluarga. Tetapi kepala keluarga meniatkan itu untuk satu keluarga. Kemudian selesai. Ini babnya selesai sampai di sini tentang udhiyah. Nanti sisanya kalau masih ada kita bahas di sesi tanya jawab. Tafadhol. Oh ya. Baik ibu-ibu, nah ini masalah fikih. Jadi ada seru kalau kita mengajukan pertanyaan. Sebelumnya kami sampaikan dulu, ini BMT ya, BI apa BMT? Baitul Mal Indragiri. Baitul Mal Indragiri. Beliau manajernya, Masya Allah. Beliau ini juga aktif menjadi NGO, menyalurkan bantuan ke seluruh pelosok negeri, bahkan sampai ke Burma, Myanmar. Masya Allah. Ini memang luar biasa. Kalau di pondok kami ketemu, kemudian ketika aktivitas tak ketemu lagi, tak kemana-mana lagi ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi beliau sudah sampaikan bahwa kami menyalurkan korban juga. Nah ini memang beliau menyalurkan korban ke pelosok-pelosok yang tidak ada korbannya, dari Baitul Mal Negeri atau NGO yang lain. Dan juga beliau menyalurkan bantuan ke Syam, Palestina, ke daerah-daerah yang konflik, yang di situ umat Islam tertindas. Ke Uighur belum bisa akses. Ke Uighur belum bisa akses beliau, tapi ada kawan yang lain di Turki. Albania mana? Perbatasan Turki. Baru sampai perbatasan Turki, Uighur Cina ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ini sudah banyak pertanyaan. Kita buka satu pertanyaan dulu atau semuanya dirangkum baru jawab? Bebas, terserah. Bebas. Baik, untuk pertama kita buka uji coba dulu satu. Uji coba satu pertanyaan dulu. Silakan Bapak. Dari Pak Kades mungkin dulu. Ini menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mancing. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan kendala kami setiap tahunnya masalah pembagian. Baik. Karena ada sebagian mengatakan yang kaya harusnya nggak dapat. Tapi umumnya di desa kami ini kami buat merata. Karena ada yang karena kan di desa ini ada sekitar berapa musola, tidak semuanya berkurban. Baik. Jadi kebetulan tahun ini cuma musim inilah. Jadi dalam pembagian itu kan
kadang-kadang bingung apakah harus semua, karena kalau kami bagi semua mungkin tidak akan memadai. Kalau dibagi sebagian dusun kami terjadi cemburu sosial mungkin. Jadi bagaimana solusinya bagi Ustadz? Apakah khusus untuk daerah sekitar kami yang daerah kurban, ataukah bagaimana teknis yang baiknya? Terima kasih. Baik, Ustaz. Pertanyaannya adalah teknis pembagian kurban. Apakah si kaya tak dapat cuma untuk si miskin, atau cuma di daerah sini saja, tidak boleh keluar daerah sini? Atau bagaimana, silakan. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi ada perbedaan mendasar antara kurban dengan zakat. Kalau zakat, dia mustahiknya adalah sudah dibatasi oleh syar'i, hanya 8 asnaf saja. Tapi kalau zakat, kalau udhiyah atau kurban tidak ada. Bahkan dalam hal ini boleh diambil sendiri sepertiga kalau memang kita mau ngambil. Tapi kalau enggak pun disedekahkan semua, tentu bagus. Kalau memang kita kadang ada satu keluarga yang dia nggak makan daging kan ya Pak, gitu kan. Dan itu boleh dibagikan baik yang kaya, yang miskin, yang muslim, bahkan yang kafir. Maka kalau misalnya mengikuti kaidah pembagian kurban yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, itu yang dekat itu lebih utama. Jadi dimaksimalkan pembagian untuk orang-orang yang berada di sekitar tempat kurban. Ya, berarti kalau di sini ya sekitar musola dimaksimalkan. Kemudian ketika yang mudhohi banyak, baru ada kelebihan banyak, baru diserahkan ke sebelah yang tidak ada kurban sama sekali. Karena kalau misalnya kita fokus di sana dan yang di sini tidak dikasih, memang secara syar'i dia berhak. Walaupun dia kaya, mau dia miskin, karena itu adalah syiar dan boleh mereka menerima, tidak ada masalah. Seperti praktek besok mungkin kami ada pemotongan kurban di Siambul.